Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Selamat nak. pagi, Bu. Selamat Iya. pagi, Bu. Hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran akuntansi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya. Semangat belajar ya hari ini, Semangat, karena ini kan jam pertama. Semangat pastinya, Bu. Semangat, Bu, Semangat. pasti, Bu. Baik, mari teman-teman sebelum kita belajar akuntansi pada pagi hari, baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Terima Bu. kasih Abdul. Ya, terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis transaksi keuangan dan mekanisme debit kredit ya. Kalau kemarin di bab yang sebelumnya kita itu kan sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ingat enggak persamaan dasar akuntansi kemarin gimana? Kolom-kolomnya. Iya Lilin? Gimana? Kemarin persamaan dasar akuntansi? Harta sama dengan utang plus modal. Benar. Hal pertama yang akan kita bahas adalah sumber pencatatan. Sumber pencatatan dalam sebuah perusahaan berasal dari bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri dari bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang digunakan di dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Sedangkan bukti transaksi ekstern adalah merupakan bukti untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan seperti pembelian barang, penerimaan piutang, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Contoh bukti transaksi ekstern adalah faktur, nota, cek, kwitansi, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti penjualan, dan bukti pembelian. Dalam akuntansi, kita mengenal dua golongan akun, yaitu akun real yang merupakan komponen dalam neraca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun yang kedua adalah akun nominal yang merupakan komponen dalam laporan laba rugi yang terdiri atas pendapatan dan beban. Tentu kalian sudah sering mendengar istilah debit dan kredit kan? Nah, untuk menentukan apakah perkiraan harus didebit atau dikredit, perhatikan tabel di bawah ini. Dibeli dengan kredit dari toko sebelah, peralatan salon 50 juta dan perlengkapan salon 10 juta. Maka pengaruh debit kreditnya yaitu peralatan bertambah 50 juta di debit, perlengkapan bertambah 10 juta di debit, dan utang usaha bertambah 60 juta di kredit. Untuk transaksi yang kedua yaitu difakturkan pekerjaan jasa salon pada nona kita sebesar 12.500.000 rupiah. Maka pengaruh debit kreditnya adalah piutang usaha bertambah 12.500.000 di sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah 12.500.000 di sebelah kredit. Bisa kalian lihat dalam contoh-contoh yang lain bahwa dalam setiap transaksi pasti memiliki debit dan kredit. Nah, tidak boleh dalam transaksi hanya memiliki sisi debit saja atau sisi kredit saja. Untuk lebih memahami tentang analisis bukti transaksi, silahkan kerjakan dua soal yang tertera dalam slide PowerPoint berikut ini. Yang gambar kalkulator, Bu, yang ada jarinya tuh, Bu. Yang berikut ini berapa transaksi keuangan dibeli peralatan kredit sebesar sekian sampai 5 ya, Bu. Yang termasuk transaksi intern adalah transaksi nomor. Transaksi intern kan berarti transaksi yang ada di dalam perusahaan ya, Bu, tidak melibatkan pihak luar. Jawabannya itu 3, 4, dan 5, Bu. 3, 4, dan 5. 3 itu disebutkan apa dulu? Diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Ini priv ya, Bu, tidak Ini salah ya, Bu. prive, oke, sip. Iya. Lalu perlengkapan yang telah terpakai dalam sebulan 1.500.000, dan terakhir Betul. penyusutan atas peralatan ditetapkan sebesar 550.000. Pinter, Bu. Abdul. Oke. Alhamdulillah. Nilai plus buat kamu, Abdul. Sik, makasih, Bu.
harus bisa menganalisis bukti transaksi, dan nanti ada di sini petunjuk penggunaan LKPD. Jadi sebelum kalian mengerjakan harap membaca petunjuknya ya, biar nggak salah nanti. Kemudian untuk kegiatan belajar 1, di sini tentang karakteristik perusahaan jasa. Sudah saya sediakan kolom di sini. Kalian nanti bisa cari di modul, di buku paket, atau lewat internet tentang ciri-ciri perusahaan jasa. Silahkan isi di kolom ini. Kemudian untuk transaksi keuangan dan bukti transaksi, di sini kalian disuruh untuk mencari contoh transaksi internal dan contoh transaksi eksternal. Studi kasusnya ini kalian nanti berkelompok, bisa 2 atau 3 orang yang rumahnya berdekatan. Siapa di sini yang rumahnya berdekatan bisa berkelompok, karena ini studi kasusnya tentang mengamati lingkungan di sekitarmu. Kalian cari salah satu usaha yang termasuk dalam perusahaan jasa. Coba tolong disebutkan contoh perusahaan jasa itu apa sih? Contoh perusahaan jasa. Oh iya, laundry, salon. Apalagi? Iya, salon. Kalian nanti buat laporan, terus kalian kirim ke spot. Nanti buka spotnya masing-masing. Saya kasih folder tentang studi kasus mekanisme debit kredit ini. Ada yang bilang mana untuk mekanisme debit kreditnya? Untuk yang nomor 1 menyetorkan berarti kasnya bertambah, dia di debit 50 juta. Oke. Terus perlengkapan juga sama, debit 15 juta. Peralatan juga sama, 30 juta debit. Terus kreditnya kita modal. Modal berarti Modal 95 juta. Betul nggak, Bu? 95. Di debit apa di kredit? Di kredit, modal. Oke, sip. Bener. Pinter. Terima kasih. Oke, sekarang kita simpulkan pada pelajaran kali ini kira-kira apa sih yang kalian dapat? Ayo. Saya Ibu. Oh iya, Sulastri, silakan. Terima kasih banyak Ibu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil pada pelajaran akuntansi hari ini untuk mekanisme debit kredit, yaitu yang pertama, harta bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di sisi kredit. Gimana Dahlia? Tolong praktekkan kalau pakai jari gimana? Ini H Dahlianya ya, malu, Bu. harta. Ini U, utang. Iya, Bu, harta. Ini M, modal. Ini P, pendapatan. Dan beban. Ini beban. Lah, yang ini apa tadi? Ya, harta dan beban kalau bertambah di debit. Nah, debit berkurangnya di Kredit. Pendapatan modal. UMP, ya, UMP, utang, modal, pendapatan. Nah, kebalikannya, bertambahnya di sisi Kredit. kredit. Nah, kredit kalau berkurangnya di sisi debit. Jangan lupa sebelum dan sesudah pelajaran kita harus berdoa. Siapa yang mau dengan senang hati untuk memimpin doa? Oke. Baiklah teman kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah ya? Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang jurnal umum. Nah, kita kan tadi sudah debit kredit ya. Maka pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang jurnal umum. Disiapkan ya nak di rumah. Bisa dipelajari dulu bahan-bahan untuk jurnal umum. Bisa kalian baca di modul. Ada juga PPT. Kalian juga bisa buka internet ya. Biar lebih mudah. Kalian harus belajar dulu paling enggak, karena pertemuan yang akan datang nanti ada evaluasi dari saya. Oke? Cukup sekian ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya Ibu. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.